Oke, jadi ini adalah sebuah handphone yang dimana ya ini salah satu handphone menurut gue yang gue alamin selama gue dagang iPhone, selama gue kenal banyak-banyak partner-partner teman-teman gue yang bergelut di handphonean juga. Ini adalah salah satu one of the best choice ya. Ini benar-benar di tahun 2000, sebenarnya akhir tahun 2021 dan tahun 2002 awal sampai sekarang ini masih cukup hits untuk penjualan iPhone 8. Why? Gue bakal jelasin dengan video goyang-goyang ini kenapa iPhone 8 ini bisa laris banget sampai saat ini. Yang pertama ngomongin dari sisi desain ya. Jadi gini, orang kebanyakan upgrade handphone itu karena gengsi. Itu yang pertama. Kita harus perlu ketahuin di market Indo tuh harus seperti itu ya kan. Harus sadar diri gitu. Kita beli handphone adalah ego dikit-dikit tipis-tipis karena gengsi ya kan, apalagi ada logo Apple ya. Nah, kebetulan iPhone 8 ini pertama dia bagian belakangnya udah kaca ya kan. Udah wireless charging juga, udah fast charging juga. Nah, apa hubungannya dengan gengsi? Ini bisa di-convert pakai casing model SI 2020, apalagi di-convert model SI 2022. Jadi, lu beli iPhone 8, lu bisa ganti casing jadi convert kayak iPhone generasi paling baru. Gengsinya dapat, murahnya dapat. Nah, di market itu iPhone 8 dapat banget. Kalau kita flashback pada zaman batu, dulu antara ke iPhone 5 dan 5S dan tiba-tiba ada iPhone SI generasi pertama dengan warna rose goldnya. Nah, iPhone 5S tuh hits lagi. Banyak penjualan. Ini yang gue rasakan dari teman-teman gue yang jual beli handphone juga. Nah, ini yang pertama dari sisi emosionalnya, ya kan? Dari tampilan dan lain-lain. Pokoknya gengsi masih, wah gila sih. Ini kayak lu lihat nih, kayak gue pegang gini aja. Ini gengsinya ini masih berasa banget ya kan? Kayak dipegang tuh kayak bener-bener nikmat gitu, kayak bener-bener handphone baru aja gitu. Sekilas ya, ini sekilas kalau dari jauh banget ini kayak iPhone XR. Jadi kayak ya ini adalah one of the best choice juga dari segi looking. Dan itu persoalan pertama kenapa handphone ini laku sampai sekarang. Yang kedua, handphone ini tuh layarnya menurut gue, layarnya sangat-sangat enak sekali. Dengan kombinasi yang ukuran yang kecil gini, yang maupun yang varian 8 dan 8 Plus, terserah lu mau pilih mana kalau jari lu jempol lu gede-gede. Kayaknya yang iPhone 8 biasa kayak gini kayak kurang gitu. Ya 8 Plus sih. Dengan kombinasi layar dan gak ada poni, ini enak banget. Jadi kayak screen recording, gak ada potongan ya kan. Bener-bener size 16:9 ya kan. Terus kalau lu ngedit-ngedit foto, ngedit video dia nggak ada keropan-keropannya, nonton video juga nggak ada keropan-keropannya, dan layarnya ini enak banget. Nah, itu yang kedua. Yang kedua dia udah apa ya, user-user tuh kayak ngerasa iPhone 8 ini murah dan enak gitu. Jadi kenapa bisa laris yang nomor 2 ini kayak susah dibantahkan gitu. Lu pengen handphone enak, nyaman, dengan nggak banyak kecot ada poni-ponian ya kan. Dan lu suka penggunaan home button. Nah ini jawaban paling simpelnya. That's why kenapa iPhone 8 tuh laris manis banget. Yang ketiga, itu yang kedua dari sisi penggunaan enak banget kombinasi layar ya kan, size-nya. Yang ketiga, kameranya masih mumpuni untuk gila. Men, masalah kamera ini no debat lah ya. Ini no debat, bener-bener no debat menurut gue. Kamera yang iPhone ini kayak nikmat aja gitu. Kayak bener-bener joss dan gue kayak kehabisan kata-kata aja. Dengan modal yang murah-murah-murah, ini udah kategori murah loh menurut gue iPhone ini. Kenapa? Karena menurut gue ya secara personal dengan harga yang 2 juta, 3 juta kurang, lo dapetin iPhone 8, ini kameranya enak banget. Ajib banget. Buat video, buat foto. Kalau foto, kalau like masih nyanggupin. Kalau video lu harus akal-akalin dikit. Tapi kalau lo ngerekam video pakai iPhone 8, nih kita coba setting ke video. Ya, kita ngerekam video pakai iPhone 8, terus tiba-tiba lu edit buat film, buat apa. Ini enak banget. Ini kepake banget, kameranya ini kepake banget cuy. Entah kenapa gue
Gue sebagai user iPhone 13 Pro pun, gue ngelihat kamera iPhone 8 ini one of the best ya. Jadi kayak kameranya ini enak gitu. Emang kalau lu lihat dia miskin fitur ya. Dia miskin banget kayak cuman panorama. Ini kalau kita lihat nih panorama, menunya persegi, foto, video, ya kan slow mo, selang waktu. Nah, tapi dengan fitur yang miskin ini kan harga udah murah kan. Jadi kayak no complaint, seharusnya lu no complaint sih. Lu ngerekam video bagus ya, terus lu buat foto-foto bagus, ini mas Instagramable banget. Kalau kayak lu suka-suka foto lu upload di feed, dan ya ini pokoknya no debat lah, no kecot. Jadi menurut gue cakep, kameranya masih cakep. Banyak orang beli iPhone yang terlalu murah, contohnya kayak iPhone yang agak terlalu jadul, tapi kameranya kayak ini, gue kayak kehabisan kata-kata sih, ini the best sih daripada iPhone SE generasi pertama. Kayak lu kumpul duit dikit dapat iPhone 8 ini, kayak kameranya tuh gila cu, enak gitu dipakai. Dan menurut gue udahlah no debat masalah kamera. Dan yang terakhir nih, kenapa ini laris banget, ini pilihan keempat. Yang pertama dari sisi emosionalnya, ada gengsi-gengsiannya kan dengan desain iPhone 8 seperti ini. Yang kedua dari kombinasi size ukurannya, ya lu kayak pengen punya HP kecil ada varian 8 biasanya, pengen HP gede ada varian plusnya, dan itu klop banget ya, cocok banget buat di segmen yang berbeda, yang suka layar kecil dan layar besar. Yang ketiga dari sisi kameranya masih kepake banget ya kan. Rata-rata orang beli iPhone tuh pengen punya kamera yang bagus juga, maka ini masih masuk banget di market sekarang. Meskipun miskin fitur, tapi hasil videonya, hasil fotonya nggak pernah bohong. Dan yang terakhir, kenapa handphone ini bisa laku banget? Ini jadi menurut gue dalam video ini ada 4 poin kenapa iPhone 8 ini laris banget. Sorry video gue yang goyang, ini quick video aja ya kan. Jawaban terakhir adalah murah ya. Number 4, kenapa iPhone ini laku? Jawaban terakhir gue di nomor 4, karena handphone ini murah. Abang nggak murah-murah amat dong. Gue dengan budget 2 juta ke 3 juta kurang, gue bisa dapat Android bla 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 bla. Cuy, men. Woi, iPhone 8 itu kalau dibandingkan di face to facein sama Android, nggak apple to apple. Mereka ini kayak beda. Banyak orang bilang iPhone tuh beda kelas sama Android. No, gue nggak setuju cuy. Karena kalau beda kelas, Android banyak juga yang flagship yang bisa ngelibas nih HP beginian. Seriusan. Jadi gue nggak setuju kalau lo bilang iPhone itu untuk menengah atas, sedangkan Android itu untuk kelas bawah. Antara iPhone dan Android itu beda kasta. Nggak, gue nggak setuju. Kalau masalah kasta-kastaan, mereka ada sama-sama varian flagship, iPhone flagship, Android juga lebih flagship-flagshipan banyak. Yang menurut gue nggak apple to apple adalah operasi sistemnya. Antara kedua handphone ini benar-benar beda. Jadi kalau lo masih sampai saat video ini dibuat, dan lo masih nonton video ini sampai menit ini, dan lo belum pernah ngerasain ekosistemnya Apple, nah itu nggak bisa dibandingin men sama Android yang lagi lo pakai sekarang. Kenapa? Mulai dari transferring datanya antar ke sesama device yang ada apple to apple-nya, ini enak banget. Jadi ekosistem Apple itu rapi, tertata, dan pemakaian software-nya juga enak banget. Mau di laptop ya, iPad ya, iPhone-nya tuh enak banget. Kayak minim banget lah, bertele-tele gitu. Apps-nya tuh enak-enak banget buat di-download lebih jelas ketimbang Android. Marketnya beda ya, bukan beda kasta. Android banyak yang flagship, yang bagus banyak. Jadi gue nggak setuju kalau dibedain Android tuh levelnya lebih bawah, lebih rendah dari Apple. No, nggak setuju gue. Yang bener-bener ngebedain, handphone ini iOS, sedangkan HP lain pakai operasi sistem Android ya kan. Itu doang yang ngebedain. Dan jadi ada 4 poin. Yang pertama ini buat kasta emosional. Yang kedua buat lo yang kastanya suka HP kecil, HP gede, dia ada variannya juga. Yang ketiga, kameranya masih kepake banget, apalagi yang varian plusnya, lensanya ada 2. Dan yang terakhir, yang keempat, karena handphone ini murah. Dan of course, sampai di sini video gue. Buat lo yang pengen iPhone 8, ada di online shop gue, langsung linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.